Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat sore, handai tolan, rekan-rekan, sahabat, kawan-kawan, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, termasuk saudara-saudara warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, para pejuang devisa negara. Ya, jadi sore hari ini 3 hari saya intens membuat video, bukan kebetulan, karena memang tensi politik di negeri ini semakin menghangat, panas mulai hangat ya. Jadi itu yang melatari saya kembali membuat vlog. Nah, baru saja saya menonton di media bahwa ada opini dari salah satu netizen perihal pertarungan 3 poros di pucuk kekuasaan negeri ini. Ya. Jadi analisanya itu, pemikirannya itu hal tentang pertarungan kompetisi antara 3 poros. Poros siapakah itu? Satu, tentunya poros Presiden Prabowo. Kemudian poros kedua, ini adalah poros Wakil Presiden Gibran yang diadvokasi, di-hire oleh ayahnya Jokowi. Kemudian yang ketiga adalah poros PDIP dan Ibu Megawati. Jadi kompetisi itu berarti di summary, diringkas, poros Prabowo, poros Jokowi, dan poros Ibu Megawati. Nah, netizen tadi terakhir saya menonton videonya bertanya, setiap kompetisi pasti akan ada yang kalah dan ada yang menang. Di antara 3 poros ini, manakah ke depan yang akan tumbang? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang saya menyampaikan opini saya hal itu berkaitan dengan opini tersebut. Ya, jelas kalau kacamata saya pribadi, 3 poros ini tentunya kita harus pelajari sumber daya yang dimiliki oleh 3 poros ini. Bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh poros Pak Prabowo, Presiden Prabowo, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Jokowi dan Gibran, kemudian yang ketiga, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Ibu Megawati. Jadi tanpa tapi saya tetap akan menganalisis secara seksama ya 3 poros itu. Tetapi sebelum saya seksama, saya langsung saja spekulasi. Potensi yang paling kuat akan tumbang adalah poros Jokowi. Nah, kenapa? Mari kita bahas. Kita lihat Pak Prabowo, poros Presiden Prabowo. Judulnya saja Presiden Prabowo. Jadi beliau adalah pemimpin Republik ini hari ini dan untuk hingga 2029. Artinya kalau dari sisi sumber daya Pak Prabowo, power dipegang hari ini. Cuman persoalannya kapan momentum-momentum penting itu akan diambil atau diputuskan oleh Presiden Prabowo. Tidak hanya berkaitan dengan momentum pengambilan kebijakan publik berkaitan dengan publik, tetapi juga momentum untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kompetisi 3 poros ini. Nah, itu pertama, berarti Pak Prabowo, poros Presiden Prabowo, power dipegang hari ini. Jadi sulit rasanya Presiden Prabowo tidak menang atau tumbang, sulit. Tapi kalau kata sulit ya nanti kita terjemahkan lagi. Tetapi untuk 3 poros ini. Nah, itu dari power. Kemudian dari real kalkulasi, hitung-hitungan dukungan elektoral. Kita bisa amati.
Ya, dari kalau tidak salah dari 9 atau 9 partai kalau tidak salah. Yang lolos ke parlemen kemarin, kita cek saja dulu ya sama-sama. PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PKS, Demokrat, kemudian PAN, kemudian apa lagi partai dua lagi ya, PAN, PKB sudah, P3 tidak lolos, sebentar. Nasdem, kemudian kita ulangi ya, ada kalau tidak salah beberapa partai 9 atau 8. Nah, jadi kalau kita lihat komposisi kekuatan elektoral dari partai dulu, Pak Prabowo tadi sumber daya power dipegang. Pak Prabowo pasti pegang, yang pasti dipegang adalah Demokrat, pasti. Pak SBY pasti totalitas backup Pak Prabowo, tidak mungkin tidak. Historicalnya Anda bisa cek ya. Kemudian yang berikutnya partai yang mendukung total, PAN. Kita akan mempelajari gestur, psikologi seseorang. Jadi psikologi ketua PAN, Zulhas, condong pasti akan ke Pak Prabowo. Jadi ada Demokrat, kemudian ada PAN, kemudian Golkar pun kemungkinan besar, dugaan saya, friksi di Golkar terjadi friksi. Tapi ketika harus memilih, Golkar itu lebih banyak pasti akan ke Pak Prabowo. Ya, nah itu. Kemudian Gerindra ya pasti Gerindra karena partainya Pak Prabowo. Kemudian partai-partai lain, ya. Partai-partai lain yang masuk tergabung dalam KIM itu, ya, Koalisi Indonesia Maju itu. Nah, itu kekuatan real yang dimiliki oleh Pak Prabowo, ya. Kalau bicara tentang elektoral dan dukungan massa, dukungan partai, ya. Jadi rasanya Pak Prabowo tidak mungkin tumbang dalam kompetisi 3 tokoh ini, Prabowo, Jokowi, dan Ibu Mega. Nah, kemudian Jokowi, nah, sekarang Gibran. Jokowi, kalau kita bicara partai, yang pasti mendukung PSI. Yang lainnya saya tidak tahu. Ya, yang lainnya saya tidak tahu. Nah, jadi dari sisi elektoral dan kepartaian, Jokowi hanya satu partai. Itu pun tidak punya kursi di parlemen. Tetapi meskipun punya satu partai, sampai dengan hari ini, kekuatan Jokowi, pandangan saya, mohon maaf, ada pada diksi atau frase yang disebut sebagai geng Solo. Mohon maaf, geng Solo. Geng Solo inilah kekuatan Jokowi. Yang diduga bahasanya itu ada Listio Sigit. Kemudian kemarin kalau saya tidak tahu si Panglima, mantan Panglima itu kalau tidak salah namanya Pak Hadi ya. Nah, sekarang jadi Menko. Itu. Kemudian mohon maaf, termasuk Tito juga, ya, Tito, Mendagri sekarang. Kemudian ini yang di sekitaran pusat itu, ya, ada beberapa orang lagi lah, silakan Anda cek sendiri. Jadi siapa-siapa yang masuk dalam yang diduga menjadi anggota daripada geng Solo itu, ya. Nah, sebenarnya bahasanya kurang bagus, tapi itu kan bahasa di sosial media, bukan bahasa saya. Mohon maaf ya, jika saya salah ya. Nah, ini kekuatan Jokowi. Inilah yang sebenarnya patut diduga digunakan untuk sering menakut-nakuti para ketua partai kemarin, ya. Sebelum dia lengser Jokowi itu. Ini yang dipakai diduga, ya. Nah, jadi itu kekuatan real Jokowi. Jadi kalau bahasa cerita tentang survei kepuasan publik, saya orang yang salah satu mungkin tidak percaya. Karena itu bias, metodologi yang digunakan oleh lembaga-lembaga survei itu bias. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, poros Ibu Megawati dan PDIP. Peristiwa Hasto ini sebenarnya momentum yang bisa dikatakan pemantik bagi internal PDIP sendiri. Jadi ketika ini padahal kan sudah dikasih warning sama Bu Mega. Ya, termasuk mohon maaf, polisi sudah di warning, jangan sampai asal main tangkap bahasanya. Bu Mega datang ke KPK.
Itu sebenarnya sudah di warning, ya, sudah diberi kode, ya. Nah, PDIP karena grassroots-nya ini jelas, kemudian grassroots-nya ini militan, ya, pasukannya ini. Kemudian hasil perolehan suaranya dari beberapa kali pemilu udah jelas, sulit bergeser. Jadi basis elektoralnya jelas di akar rumput. Ya. Ya, kader-kadernya pun jelas, ya. Kemudian ini PDIP ini kalau tidak salah lumayan, komposisi di parlemen itu lumayan. Artinya modal powernya jauh lebih besar dibandingkan Pak Jokowi. Nah, itu analisa saya tentang sumber daya yang dimiliki oleh tiga tokoh ini. Nah, persoalannya Pak Prabowo inginnya apa? Jokowi inginnya apa? Ibu Megawati inginnya apa? Nah, kalau misalnya Pak Prabowo inginnya dia langgeng sampai 2029, sesuai dengan mandat yang diterima dari Gerindra untuk tarung lagi 2029, ya, apakah dia akan lebih nyaman dengan komposisi tandem sekarang dengan Gibran, atau dia merasa tidak nyaman? Ini yang bisa menjawab tentu porosnya Pak Prabowo. Ya. Tetapi kacamata saya melihat situasi kondisi akhir-akhir ini, kemudian apabila Pak Prabowo dan porosnya itu mau mempelajari sejarah ke belakang, bagaimana peristiwa 2019, bagaimana peristiwa 2014, kemudian direview lagi keadaan sosial budaya kita hari ini, termasuk 8 gatra yang kita lihat hari ini di negeri kita ini. Poros Pak Prabowo ini bisa jadi akan berbalik. Bisa jadi. Artinya apa? Pertempuran yang sengit sebenarnya antara poros Jokowi versus poros Bu Mega. Apabila misalnya Pak Prabowo nantinya ingin mulus dia untuk menumbangkan salah satu poros, bisa saja yang tadi diduga masuk gerbong geng Solo itu diamputasi. Apabila itu terjadi, diamputasi oleh Presiden Prabowo, praktis besar dugaan bahwa poros Pak Jokowi yang akan tumbang. Karena tadi saya sudah bicara sumber daya yang dimiliki oleh ketiga poros ini. Ya. Jadi memang ini menarik pertempuran ini, kompetisi tiga poros ini menarik. Nah, jadi mudah-mudahan harapan kita semua bisa menjaga kondusivitas. Politik itu sebagai sebuah permainan kekuasaan. Jadi sepanjang itu berada pada relnya dan tetap mengedepankan negara bangsa ini, persatuan dan kesatuan, silahkan bermain politik. Silahkan berebut kekuasaan, tapi jangan lupa keamanan, ketertiban dijaga, kesejahteraan rakyat juga dijaga. Silahkan berkompetisi. Selamat bagi poros yang nantinya memenangkan pertempuran itu, dan bagi poros yang tumbang silakan introspeksi diri. Jadi demikian pandangan saya berkaitan dengan pertempuran tiga poros antara poros Presiden Prabowo, poros Gibran dan Jokowi, poros Ibu Megawati dan PDIP. Jadi summary-nya, kesimpulannya, yang paling potensi untuk tumbang adalah poros Gibran dan Jokowi. Demikian pandangan saya, opini saya. Apabila dalam hal penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.